Pernikahan yang tidak terpikirkan. Pernahkah kamu berpikir untuk lari dari pernikahan yang tidak ada dalam sebuah perencanaan? Hal itulah yang kini ada dalam pikiran Nurlisa, terbesit pikirannya untuk kabur dari pernikahannya bersama Bima Arsenal. Bagaimanakah cara Bima, seorang CEO yang sangat dingin, meluluhkan dan mendapatkan cinta Nurlisa? Bab 1. CEO lulusan S3. Seorang pria turun dari sebuah mobil mewah dengan diiringi beberapa pria berbadan tegap di belakangnya memasuki gedung pencakar langit yang dominan berdindingkan kaca. Dengan tangan kanannya yang tampak kekar membuka kaca mata hitam dari wajah tampan nan rupawan dan menyimpannya di saku jasnya. Wajah tampan dengan pesona yang luar biasa, dengan badan yang atletis, dada bidang dibungkus rapi dengan setelan jas yang harganya melebihi impian orang-orang berjiwa miskin. Kulitnya yang tidak terlalu putih, warna khas laki-laki, rambut hitam legam yang distyl sedemikian rupa menambahkan ketampanannya, mata yang tajam bagai elang, hidung yang mancung, dan pesona lainnya yang membuat para kaum wanita tergila-gila. Semua karyawan dalam gedung itu memberi hormat kepada pria yang baru saja datang ke gedung itu. "Selamat datang Tuan Muda Bima," sapa semua karyawan. Ya, dialah Bima Arsenal, seorang CEO di Arebeon Corp, perusahaan terbesar di negara ini yang mendulang kesuksesan di setiap bidang properti, perhotelan dan masih banyak lagi. Memiliki perusahaan yang tersebar di negara-negara maju di mana perusahaan pusatnya berada di kota J. Karena telah berkutat lama di dunia bisnis dan merasa lelah dengan persaingan ayah Bima Sutomo, Arsenal menyerahkan tampuk kekuasaannya pada Bima yang baru menyelesaikan S3-nya di luar negeri dengan nilai terbaik di High University. Di usianya 29 tahun Bima berhasil menjadikan Arebeon Corp perusahaan terbesar dan terkuat di negara ini. Di tangan dingin Bima, perusahaan ini semakin berkembang pesat dan maju, sehingga keluarga Arsenal menjadi keluarga yang paling dihormati dan disegani di negara ini. Bima merupakan anak kedua di keluarga Arsenal. Kakak Bima, Rido Arsenal, anak tertua di keluarga Arsenal, lebih memilih melebarkan perusahaan Arebeon Corp di bidang pariwisata dan perhotelan daripada menjadi CEO di perusahaan pusat yang sebenarnya harus dipegang olehnya. Namun Rido lebih memilih mengelola anak perusahaan Arebeon Corp, karena dia lebih menguasai di bidang perhotelan dan pariwisata. Rido menyadari potensi Bima yang lebih baik darinya sehingga dia sangat setuju saat Sutomo mengangkat Bima untuk menggantikannya, sedangkan Reni Arsenal, putri bungsu keluarga Arsenal, lebih memilih melanjutkan S3-nya untuk menjadi dokter kecantikan di jalan universitas terbaik di negara Ko. "Herdi, apa saja jadwalku hari ini?" tanya Bima yang berjalan ke arah lift khusus untuk petinggi di perusahaan Arebeon. "Hari ini jam 9 pagi Tuan Muda ada meeting dengan pemegang saham, setelah itu makan siang dengan keluarga Anda di rumah. Nyonya Siska meminta Anda untuk pulang makan siang hari ini," jawab Herdi yang merupakan tangan kanan Bima dan juga sahabat Bima. Herdi memiliki wajah yang tampan, kaku dan dingin 11-12 dengan Bima. Herdi sangat setia dan loyal pada Bima. "Apa kamu sudah menyiapkan materi untuk meeting hari ini?" tanya Bima yang kini berada di depan pintu lift. Ting! Bunyi lift yang terbuka, Bima dan para bawahannya masuk ke dalam lift yang mengantar mereka ke lantai atas. "Sudah Tuan Muda, semuanya sudah dipersiapkan," jawab Herdi yang mengikuti Bima memasuki lift. Pintu lift tertutup. "Herdi, sudah berapa kali aku memintamu untuk tidak memanggilku Tuan Muda? Kamu sahabatku, panggil saja aku seperti biasanya," kata Bima dingin yang membelakangi Herdi. "Maaf Dan, tapi dalam pekerjaan aku harus profesional. Kamu adalah atasan yang harus ku hormati. Jadi aku tetap memanggilmu Tuan Muda seperti yang lain. Kamu tentunya tahu bagaimana sifatku dan, jadi..." Belum selesai Herdi menjelaskan perihal panggilan untuk Bima,
Pintu lift terbuka. "Terserah kamu Hardin," kata Bima yang berlalu menuju ke ruangan CEO. Bima sangat tahu bagaimana sifat Herdi, akhirnya menyerah dan membiarkan Herdi melakukan apa yang terbaik baginya. Di tempat lain, tampak seorang gadis muda berlari-lari kencang dengan membawa sebuah gaun yang ditutupi pelindung plastik khusus untuk gaun mahal yang dipegangnya. Rambut hitam panjang yang dikuncir kuda melambai-lambai ke kiri ke kanan saat gadis muda itu berlari. "Astaga! Aku akan sangat terlambat," gumam gadis itu saat melihat lampu penyeberangan yang masih berwarna merah. Tak lama lampu penyeberangan berwarna hijau pertanda boleh untuk menyeberang. Bergegas gadis muda itu berlari menuju Taman Kota J. Setibanya gadis itu di taman kota, matanya yang indah dengan bulu mata panjang nan lentik menyisir setiap tempat. "Nur!" Terdengar panggilan seseorang di belakang gadis muda yang masih memegang gaun. Pemilik mata indah itu melihat ke arah orang yang memanggil namanya. Gadis cantik bernama Nur Lisa, 22 tahun, paras cantik bak artis Korea, kulit putih, mata bening nan indah, hidung mancung menambah kecantikan di wajah yang siapapun melihatnya akan terpana dan terpikat padanya. Kecantikan yang ia miliki membuat banyak kaum lelaki banyak yang ingin untuk berehem dengannya. Rambut panjangnya yang bergelombang cantik dikuncir tinggi. Nur menatap pada pria yang kemayu dan centil yang sudah sedari tadi menunggunya di taman kota, lokasi tempat pemotretan untuk pasangan prewedding yang menggunakan jasa wow di tempat Nur bekerja. Wajahnya yang cantik, tinggi badannya yang 162 cm, badan aduhai nan indah dibaluti baju kemeja wanita berwarna hijau dengan celana cropped high-waist berwarna hitam dan sepatu heels yang tidak terlalu tinggi menghiasi kakinya yang indah menambah kecantikannya yang hakiki. Dengan mulut yang manyun, Nur menghampiri pria kemayu yang memanggilnya tadi. "Nih, lain kali jangan sampai lupa lagi," katanya pada pria itu yang tersenyum manja seraya menyerahkan gaun yang didekapnya. "Hehehe. Maafin Akika ya, Nur, Akika terlalu sibuk ama tuh Hawa yang banyak maunya," kata pria itu lagi yang memajukan mulutnya seraya menunjuk ke arah wanita yang akan melakukan prewed hari itu. "Huf. Untung aku masih di kantor tadi Maya. Kalau ga, ampun deh. Mana tadi di jalanan lagi macet," keluh Nur menatap pria yang dipanggil Maya. Pria kemayu yang berbadan sedikit berisi dan berpipi cubi hanya bisa terkekeh menampakkan deretan giginya yang putih. Maya pria gemulai itu mengambil gaun yang diserahkan Nur. "Ya maaf deh Say, namanya juga Akika lupa, jangan ngambek dong Say. Gue traktir milkshake coklat deh ama pizza, gimana?" rayu Maya yang tahu dengan kelemahan Nur yang kini sudah terlihat bad mood. Maya tahu setiap wanita tidak akan ada yang menolak jika ditawari dengan makanan atau minuman kesukaan, termasuk Nur yang akan luluh jika diberi minuman kesukaannya. Iya deh, gue maafin, tapi pizzanya lo yang beliin ya. Soalnya gue hari ini mau pergi ke bank, kalau minuman biar gue yang beli," kata Nur yang ingat tempat biasa mereka membeli pizza berlawanan arah dari bank yang akan ditujunya. "Oke deh cantik, sekalian Akika nitip jus tomat ye," kata Maya yang merogoh saku belakang celananya untuk mengambil uang. "Nggak usah Mei, pakai duit gue aja. Hitung-hitung beramal pada fakir miskin," ledek Nur dengan tawa manisnya. "Jih, dasar perempuan, untung aja gue laki setengah jadi. Kalau gue tulen udah abis tuh mulut gue cipokin," canda Maya pada Nur yang tertawa mendengarnya. Nur lalu melihat jam di pergelangan tangannya yang menunjukkan pukul 9:30 pagi. "Gue jalan sekarang Mei, takut entar antriannya panjang." "Iyo pergi pakai apa Nur?" tanya Maya yang melihat Nur melenggang pergi. "Pakai ojek online aja, biar cepat nyampenya," kata Nur yang mengeluarkan ponselnya yang ada di dalam tas punggung yang selalu dipakainya bekerja.
Ya udah Akika balik ke sana dulu ya say, entar tuh Hawa ngambek pula, ujar Maya yang pergi setelah mendapatkan anggukan dari Nur. Setelah memesan ojek online, Nur melangkahkan kakinya ke trotoar menunggu ojek yang dipesannya. Hari telah menunjukkan pukul 10:30 siang, selesai meeting Bima kembali ke ruangannya untuk memeriksa laporan dan file berkas yang telah ada di atas meja kerjanya. Bima langsung meraih pena yang berada di atas meja dan mulai memeriksa file berkas itu dengan seksama. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan dari pintu ruangannya. Masuk. Perintah Bima. Segera setelah mendapat izin, Herdi melongokkan kepalanya dari balik pintu untuk mengintip bosnya. Maaf Tuan Muda. Ada. Belum sempat Herdi memberitahu maksudnya, dua orang pria tampan langsung menerobos masuk ke ruang kerja Bima. Yo, Tuan Muda. Sibuk sekali sepertinya, salam salah seorang dari mereka. Bima yang semula fokus dengan dokumen di mejanya, menatap datar langsung ke arah sumber suara yang sangat dikenalnya. Masih dengan wajah dinginnya, Bima menyambut kedua teman-temannya yang datang berkunjung. Hai bro, sapa Bastian, 28 tahun, sahabat Bima yang berprofesi sebagai dokter pribadi keluarga Arsenal menggantikan ayahnya yang juga dokter pribadi keluarga Arsenal. Memiliki pesona dan wajah yang tampan serta badan yang atletis. Sorry kami datang kemari gangguin lo bro. Kata Vanrius, 29 tahun, sembari tersenyum tipis ke arah Bima yang masih menatap dingin mereka. Vanrius sendiri sama seperti Bima seorang CEO yang lebih mengembangkan perusahaannya sendiri di bidang kuliner. Ada apa kalian datang kemari di jam sibuk? Apa kalian semua tidak ada kerjaan? Tanya Bima dingin yang pandangannya kembali ke file di atas mejanya. Herdi mempersilahkan kedua sahabat tuan mudanya untuk duduk di sofa yang ada di ruangan Bima. Kami datang kemari mau mengajak lo dan Herdi makan siang, sekalian kita membahas proyek kerjasama kita bagaimana. Jelas Vanrius. Tangan Bima yang masih memegang pena emas miliknya, mata elangnya beralih menatap kedua sahabatnya yang duduk di sofa ruangan kerja Bima sambil berpikir. Tidak bisa hari ini, nyokap nyuruh gue makan siang di rumah, mata Bima kembali menatap file berkas di mejanya. Wah kebetulan sekali, tukas Bastian yang melihat ponselnya berdering memperlihatkan nama Tante Siska yang menghubunginya. Bastian memperlihatkan ponselnya kepada teman-temannya dan langsung mengangkat telepon dari Ibu Siska. Halo Tante, sapa Bastian dengan senyum ramahnya. Bisa Tante, kebetulan hari ini kami ada di kantor Bima sekarang. Baiklah Tante, kami akan ke sana sekarang. Bastian mengakhiri panggilan telepon dari Siska. Ada apa nyokap gue, menghubungi lo? Tanya Bima yang masih fokus pada pekerjaannya perihal ibunya yang menghubungi Bastian. Herdi berdiri di samping meja Bima mengambil file-file yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh Bima. Nyokap lo ngundang gue, Vanrius dan Herdi makan siang di rumah lo, gimana Vanrius? Gue setuju, adik Ioreni di rumah Kandan. Tanya Vanrius yang bermaksud merayu Bima. Vanrius memang senang mengganggu Bima yang bersikap dingin. Ngapain lo nanyain Reni ada di rumah atau enggaknya? Mata Bima menatap tajam dan menusuk ke arah Vanrius. Hehehe santai bro. Gue bercanda bro, Vanrius yang berniat merayu Bima menjadi ciut saat mendapat tatapan tajam dari Bima. Jadi gimana? Berangkat bersama atau gue dan Vanrius berangkat duluan ke rumah lo? Tanya Bastian yang mengalihkan pembicaraan, matanya menatap Bima yang masih sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kalian duluan saja ke mansion, gue dan Herdi akan menyusul. Bima kembali menatap file berkas di atas mejanya. Kalau begitu kami duluan ke mansion, Vanrius dan Bastian beranjak pergi meninggalkan perusahaan Bima. Bima kembali melanjutkan pekerjaannya, hingga Herdi datang ke ruangan Bima.
Tuan muda, sudah saatnya makan siang. Bima menatap jam bertahtakan berlian di pergelangan tangannya. Tuan muda, Nyonya Siska menghubungi Anda. Herdi menyerahkan ponsel Bima yang tergeletak di atas meja kerjanya. Karena ponselnya dalam keadaan silen, Bima tidak sadar jika ibunya telah menghubunginya. Tertera 10 panggilan tidak terjawab di layar smartphone keluaran terbaru miliknya. Kembali ponsel Bima bergetar. Halo Mom. Bima mengangkat telepon dari ibunya. Halo Bima sayang, kamu akan pulang makan siang bukan? Iya Mom, aku baru akan berangkat sekarang. Kamu mampir sebentar ya ke toko kue favorit Oma. Tadi Oma telepon kalau Oma hari ini akan ke mansion, jadi Mommy minta tolong belikan cheesecake kesukaan Oma ya sayangku. Kenapa tidak menyuruh maid yang lain Mom? Di sini sedang sibuk sayang, tolongin momimu yang imut ini sayangku. Bima memutar matanya jengah mendengar kata imut dari ibu kandungnya. Baiklah Mom, aku akan mampir ke toko kue itu. Bima mengakhiri panggilan dari ibunya. Saat itu di mansion Arsenal, seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik dan segar tidak lain adalah Siska. Ibu Bima tampak sangat kesal setelah menghubungi Bima. Seorang gadis menghampiri Siska yang berada di ruang keluarga. Mommy kenapa? Tanya gadis itu yang melihat raut kesal di wajah wanita itu. Reni sayang. Mommy kenapa? Tanya gadis itu yang melihat raut kesal di wajah wanita itu. Reni sayang. Siska memanggil manja putri bungsunya. Ada apa sih momiku sayang? Kakakmu Bima. Bikin Mommy kesal, sifatnya semakin dingin semenjak. Bima langsung terdiam dan tidak melanjutkan perkataannya. Reni mengerti dengan diamnya ibu yang telah melahirkannya, dia pun membelai lembut dan menampilkan senyum yang menenangkan bagi ibunya. Beri Kak dan waktu Mom, tidak mudah bagi Kak dan melupakan hal itu Mom. Mommy tahu itu Reni, tapi harus sampai kapan kakakmu dan seperti ini. Mommy takut jika nantinya dia. Seorang maid yang sudah cukup berumur datang menghampiri Reni dan ibunya. Maaf Nyonya, Tuan Bastian dan Tuan Vanrius sudah datang. Maid memberitahu kedatangan teman-teman Bima yang kini berada di ruang keluarga. Halo Tante, sapa Bastian ramah. Hai Bastian. Vanrius, sapa Ibu Siska yang tersenyum menyambut kedua teman Bima. Hai Reni, tambah jelek aja kamu, rayu Vanrius yang senang mengganggu adik temannya. Yeay. Kak Vanrius tuh yang makin jelek, udah jelek jomblo lagi. Hahaha, ledek Reni balik. Siska tersenyum senang melihat tingkah putri dan sahabat Bima yang sudah dianggapnya putra sendiri. Begitupun Bastian dan Vanrius menganggap Reni sudah seperti adik bungsu mereka. Siska merasa memiliki 5 anak laki-laki karena keakraban sahabat Bima dengan keluarga Arsenal. Terhibur dengan tingkah anak-anaknya, rasa kesal Siska pun menguap entah kemana. Bima telah bersiap-siap meninggalkan ruang kerjanya. Herdi datang menghampiri Bima membawa tablet yang selalu digunakannya. Herdi. Setelah makan siang, apakah masih ada jadwal lain? Tanya Bima berjalan menuju lift khusus CEO. Herdi yang berjalan di samping Bima mulai mengingat jadwal bosnya. Ada Tuan muda, jam 3 siang nanti ada pertemuan dengan klien kita dari Jerman dan malam nanti ada undangan dari Tuan Yanazawa di Hotel AX, jawab Herdi. Ting. Pintu lift terbuka, Bima dan Herdi memasuki lift. Herdi segera mengirim pesan ke bodyguard Bima yang standby di lobi perusahaan untuk bersiap-siap. Saat ini jam makan siang, lobi perusahaan ramai dengan karyawan yang berlalu lalang. Ada yang baru saja kembali makan siang dan ada pula yang baru pergi makan siang. Pintu lift khusus terbuka, Bima dan Herdi berjalan ke lobi. Semua karyawan terutama wanita menatap kagum dan terpikat dengan pesona ketampanan Bima dan Herdi terutama para kaum hawa. Ya Tuhan! Karyamu sungguh indah dan mempesona.
Pengen banget jadi cewek si bos, jadi simpanannya pun aku mau. Celoteh para kaum Hawa melihat Bima dan Herdi berjalan melewati mereka seperti terhipnotis dengan ketampanan mereka, membuat banyak kaum Hawa bertekuk lutut di hadapannya. Namun, karena sikapnya yang dingin dan ketus membuatnya sangat sulit didekati dan diraih oleh para kaum Hawa. Banyak wanita yang terpesona pada Bima, bahkan mereka pun rela melakukan apapun untuk bisa menjadi wanita milik Bima. Tapi semua itu sia-sia karena sikap Bima yang dingin dan cenderung ketus pada wanita. Baginya wanita hanya makhluk rendahan yang hanya menginginkan hartanya dan kekuasaan serta pengaruhnya yang bisa mendongkrak popularitas wanita yang berada di sisinya. Bima sangat antipati dengan wanita yang mengejarnya. Sang ibu, Siska sudah sangat sering menjodohkan putranya dengan wanita-wanita pilihannya. Namun kebanyakan wanita pilihan Siska pergi meninggalkan perjodohan saat pertemuan pertama dengan Bima. Ada yang menitikkan air mata, marah dan jijik pada Bima. Entah apa yang telah dilakukan oleh Bima hingga semua wanita yang akan dijodohkan menolak dan lari terbirit-birit. Bersambung.